Alhamdulillah, kita dalam menjalani kehidupan ini adalah sebuah tujuan yang mesti kita tanamkan. Apa tujuannya? Meyakini dan sadar bahwa keberadaan Allah bersama kita. Sehingga ketika kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bersama kita, kita akan merasa selalu diawasi. Kita akan merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita berada di dekat orang yang kita senangi, di dekat orang yang kita segani, orang yang kita cintai, kita akan selalu berusaha untuk berbuat yang baik-baik saja. Begitulah kita ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa ada Allah mengawasi kita, kita akan selalu berbuat yang baik-baik dan menjauhi dosa maksiat. Itulah tujuan kehidupan kita. Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebuah takdir, ketentuan Allah yang terjadi kepada kita. Apabila kita kecewa, apabila kita tidak terima, maka kita harus yakin ini adalah yang terbaik bagi kita. Ini adalah ketentuan Allah yang paling terbaik buat kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah memberikan sebuah hal yang buruk buat hambanya. Allah sayang kepada hambanya. Saking sayangnya Allah itu lebih sayang daripada orang tua kepada anak, lebih sayang daripada seorang suami kepada istrinya, lebih sayang daripada seorang istri kepada suaminya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sebuah sifat kasih sayang yang nomor satu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka dari itu sungguh sangat beruntung ketika orang itu sadar Allah itu ada. Pengaplikasiannya adalah bagaimana dia itu mengharapkan ridho Allah, mengharapkan kasih sayang Allah. Ketika dia itu bisa menerapkan itu dalam kehidupannya, maka dia pasti akan mendapat kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan dalam hatinya. Itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Dan konsekuensinya, ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, man dzakarani fi nafsih dzakartuhu fil mala'. Barang siapa yang mengingatku dalam dirinya ketika dia sendiri, sunyi, sepi, ingat kepadaku, maka aku akan sebut namanya, aku akan iklankan, proklamirkan, umumkan namanya dalam keramaian. Sehingga apa? Banyak orang-orang yang biasa-biasa di muka bumi ini, yang nggak terkenal, yang mungkin dalam bentuk rupa yang nggak baik, ahli maksiat, dosa, menurut pandangan kita, menurut pandangan manusia. Namun ternyata ini orang terkenal di langit, dicintai oleh para malaikat. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang ingat kepada Allah. Ini satu wasilah bagaimana kita ini mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada malaikat, ketika ada orang yang sudah berhasil dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza habballahu 'abdan, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil malaikat Jibril, faqala ya Jibrilu inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Duhai malaikat Jibril, sesungguhnya aku mencintai seseorang itu, mencintai hambaku, maka cintailah dia. Ketika malaikat Jibril mendapatkan mendapatkan apa yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, malaikat Jibril langsung naik ke langit untuk mengumumkan kepada semua penduduk langit, ya malaikatas sama, duhai para malaikat-malaikat yang ada di langit, ya'lamu annallaha ahabba fulanan, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai orang itu, fa'ahibbuhu, maka cintailah dia. Seluruh malaikat-malaikat di langit mencintai orang itu, di broadcast kalau kata bahasa sekarang itu, supaya semua cinta kepada orang itu, disebut-sebut namanya di langit. Thumma nazala ilal ardi faqala li ahli al-ardi ya ahlal ardi innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Duhai para penduduk bumi, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fawadallahu al-qabula fi qulubi ahli al-ardi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kecintaan, kesenangan pada setiap hati-hati penduduk bumi. Maka ketika semua orang melihatnya, orang itu akan senang, orang akan cinta, orang akan bahagia ketika melihat mereka. Itulah orang-orang soleh. Bagaimana orang-orang soleh itu?
Kita memandang wajahnya aja senang. Kita memandang wajahnya aja gembira. Sewaktu-waktu Al-Fakir itu pernah berkumpul dengan para santri, para teman-teman, ya di sana juga ada para ulama, ya. Kita bagaimana melihat pemandangan yang sangat indah. Seorang santri, ya, para santri itu memandang gurunya, memandang ulama, masyayikh, habab itu dengan begitu nikmatnya, begitu bahagianya, begitu senangnya mereka memandang. Pikir saya dari jauh, saya melihat hanya dari jauh. Mereka begitu senang, mereka begitu bahagia ketika memandang gurunya, ketika memandang para ulama, ketika memandang anak cucu keturunan Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kalau sampai dulu para sahabat itu senangnya bukan main ketika memandang Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh dari itu, itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan proklamirkan, maka Allah akan broadcast kepada semua makhluknya untuk mencintai dia. Nah, jadi tugas kita hidup di muka bumi ini adalah mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya Rasulullah SAW dengan cara-cara yang diajarkan oleh para ulama, dengan zikir, ingat kepada Allah. Dan satu konsekuensi yang harus kita tanggung ketika kita lupa daripada mengingat Allah, maka Allah nanti akan sayang kepada kita. Allah itu sayang kepada kita. Kita lupa diingetin. Ya. Kalau kadang-kadang kita nih ya, ini yang salahnya kita kadang-kadang. Kita dalam bersosial kadang-kadang acuh tak acuh sama orang. Maksudnya apa? Ketika ada orang itu salah, kita nggak mau ngingetin. Ketika orang itu salah, kita bukannya malah negur, tapi kita malah menjauhi dia, mencaci dia, membesarkan kekurangannya. Itu yang salah. Manusia itu nggak lepas daripada kesalahan. Manusia itu nggak lepas daripada kekurangan. Tugas kita bukan membesarkan, memproklamirkan, mengiklankan kepada orang lain, orang ini punya kekurangan, orang ini punya kesalahan. Bukan itu. Cari kesalahannya, kemudian ayo kita perbaiki. Nasihat. Ad-dinu nasihah. Agama ini adalah nasihat. Bukan kita jauhi dia yang salah, bukan kita kucilkan dia, kita wanti-wanti orang lain daripada kesalahannya. Ayo ajak, rangkul, kasih tahu apa yang salah, gitu. Supaya orang itu juga tahu, orang itu sadar dan bisa memperbaiki. Sampai kapan kita akan memandang keburukan orang lain terus? Orang itu nggak lepas daripada kelebihan kekurangan. Satu sisi punya kekurangan, satu sisi punya kelebihan. Dan kelebihan ini siapa yang mau memandang kelebihan ini? Seseorang punya kelebihan, seseorang punya kekurangan. Kekurangannya selalu kita lihat. Lalu siapa yang mau melihat kelebihannya? Siapa yang mau melihat nilai tambahnya? Siapa yang mau melihat sisi positifnya? Ya, ibaratkan kera dengan lumba-lumba misalkan. Lumba-lumba pandai menyelam di laut, pandai berenang, cuman nggak pandai naik ke atas pohon. Kera pandai naik ke atas pohon, namun tidak pandai untuk berenang menyelam ke laut. Mau sampai kapan kera ini mencela lumba-lumba? Hei lumba-lumba, kamu bodoh, kamu tidak bisa naik ke atas pohon. Mau sampai kapan lumba-lumba ini mencela kera? Hei kera, kamu bodoh, kamu tidak bisa menyelam di laut. Punya kelebihan naik di atas pohon. Kalau mau kita memandang sisi positifnya, lumba-lumba akan berkata kepada kera, sungguh pandai engkau bisa menanjak di atas pohon. Kera ini akan memuji pada lumba-lumbanya, sungguh pandai engkau bisa menyelam di lautan. Kalau kita mau untuk membuka diri, memandang nilai positif daripada orang lain di sekitar kita, ini yang salah, ini yang hilang. Ayo kita bangun. Bagaimana kita ini, ya, jangan sampai memandang seseorang itu dari satu sisi sudut pandang saja. Harus adil kita. Orang itu punya kelebihan, angkat kelebihannya. Orang ini punya kekurangan, oke, angkat, tidak apa-apa, kita akan perbaiki ini. Tapi di sana punya kelebihan, angkat kelebihannya juga. Nah, kalau gitu sudah lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala itu akan ingatkan kita. Dan itu adalah satu bentuk rasa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Diingatin kita. Orang yang punya harta banyak, yang nggak pernah sedekah, yang nggak pernah bantu orang, yang nggak pernah dakwah dengan hartanya, akan diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat miskin. Ketika dia miskin akan, ya Allah, saya nggak punya uang, ya Allah, saya butuh ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemarin kamu kemana ketika kaya? Sekarang aku buat kamu miskin supaya kamu ingat kepadaku.
Ketika sehat, punya kesehatan, badan bugar, badan sehat, nggak pernah ibadah, nggak pernah ke masjid, sholat jamaah jarang. Allah buat sakit, terbaring, terbujur kaku di rumah sakit. Ketika dia terbaring, ketika dia tidak bisa ngapa-ngapain, mendengar suara adzan, meleleh air matanya. Ya Allah, saya pengen ke masjid. Ya Allah, saya rindu sholat jamaah. Dibuat sakit supaya kamu ingat kepadaku. Kata Allah seperti itu. Jadi begitu. Bagaimana di kehidupan dunia yang singkat ini kita ingat Allah itu ada. Kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memandang kita. Dan selalu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah. Ya Allah, pandang kami dengan pandangan yang rahmat, pandangan kasih sayangmu. Tudawi kullama bi, yang akan mengobati setiap apa yang ada daripada diri kami, min amradin saqimah, daripada penyakit-penyakit. Ketika kita mendapatkan pandangan rahmat dari Allah, pandangan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, akan hilang dari hati kita benci kepada orang lain, hilang daripada hati kita dengki, hilang daripada hati kita hasud, hilang daripada hati kita sombong, hilang daripada hati kita angkuh. Ini yang harus kita cari. Ini yang harus kita terus usahakan. Maka dari itu, kita harus peka kepada orang lain. Jangan cuma ego yang kita pentingkan ketika kita hidup di kehidupan masyarakat. Bahwasanya Nabi SAW itu memiliki satu sifat yang sangat istimewa. Apa sifat itu? Sifat jabrul khatir. Jabrun itu menambal, jabrun itu menutup, jabrun itu memperbaiki, khatir itu lintasan hati. Apa artinya? Menjaga hati orang lain supaya tidak kecewa, supaya tidak sakit hati, menjaga perasaan orang lain, itu dia. Satu waktu Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Bagaimana biasanya ngaji, ada yang ngomong, ada yang dengerin. Datanglah seseorang membawa hadiah untuk Nabi SAW. Apa isinya? Isinya adalah anggur, satu keranjang anggur. Nabi mengajak ngomong orang yang ngasih anggur itu, ya. Kemudian sambil makan, nyemilin anggur itu satu persatu. Sahabat nunggu, sahabat bertanya-tanya, Nabi ini biasanya kalau dapat hadiah, kami dapat jatah. Tapi sekarang kenapa kami nggak dapat apa-apa? Kami nunggu mana bagian kami? Ya, sampai anggur itu habis, orangnya pergi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu maju, menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau engkau nggak seperti biasanya, kami biasanya kalau engkau dapat hadiah, kami akan dapat jatah juga, kurma, anggur, dan lain sebagainya. Kenapa engkau habiskan sendiri anggur itu? Maka apa jawaban Nabi? Ketahuilah wahai sahabatku, anggur ini rasanya masam, kecut, dan enak. Aku takut kalau misalkan aku berikan anggur ini kepada kalian satu persatu, wajah kalian, raut ekspresi wajah kalian akan berubah sehingga menyinggung orang yang memberikan anggur tadi. Aku ingin menjaga perasaannya. Subhanallah. Lakukan Nabi SAW. Tiru bagaimana peka kepada orang lain, jaga perasaannya. Makanya kita harus jaga apa yang keluar dari lisan kita, gitu. Jaga apa yang keluar daripada pandangan kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk bisa mengikuti langkah Nabi, menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah, menjadi orang yang selalu bisa berkumpul dengan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.